Pengertian. Secara umum, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh individu, ditunjukkan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini, surat lamaran pekerjaan juga dapat dikategorikan ke surat penjualan karena berhubungan dengan penyampaian pelamar menjual segala potensi dirinya ke pihak menyediakan lowongan pekerjaan. Tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang tersedia. Surat lamaran pekerjaan sifatnya pribadi dan formal atau resmi. Bersifat pribadi karena surat ini dibuat oleh seseorang dan formal karena menggunakan bahasa yang resmi. Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah tanda tertulis sebagai pengajuan permohonan pekerjaan. Lebih lanjutnya, beberapa fungsi dari surat lamaran pekerja adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja. 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. 3. Tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi. 4. Sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut. 5. Sebagai salah satu pokok pedoman kerja. Jenis-jenis surat lamaran. Berdasarkan pembuatannya, yang termaksud ke dalam jenis surat lamaran kerja adalah sebagai berikut. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan riwayat hidup. Jenis surat lamaran pekerjaan ini akan memuat informasi dari gabungan riwayat hidup. Cara tersebut disebut sebagai model gabungan. 2. Surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari sebaliknya. Surat lamaran ini disebut model terpisah. Pasalnya, isi riwayat hidup dipisahkan dari isi surat lamaran. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. 1. Tesis. Pernyataan umum atau tesis merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar surat pernyataan umum. Unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar, biasanya berupa salam pembuka, dan biodata. 2. Argumentasi. Argumentasi termasuk dalam unsur surat lamaran kerja yang menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima si pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, keterangan mendukung kompetensi pelamar. 3. Penegasan. Fungsi dari penegasan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup. Biasanya berisi harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Ciri-ciri lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran pekerjaan setidaknya mempunyai ciri-ciri berikut ini. 1. Bentuk yang menarik tapi tidak lebay. 2. Menggunakan bahasa yang menarik tapi tetap formal dan sopan. 3. Menggambarkan kemampuan pelamar tepat pada sasaran. Struktur surat lamaran pekerjaan. Secara umum, gambaran sistematika dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Tanggal dan tanggal surat. Tanggal dan pembuatan surat ditempatkan sebelah pojok kanan surat dan tidak diikuti titik. Contoh, Jakarta, Maret 2023. 2. Lampiran dan hal. Penulisan kata lampiran dan hal tidak perlu disingkat. Sedangkan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf contoh. Lampiran 4 lembar. Halaman. 2. Pemberitahuan. 3. Alamat surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat dalam surat lamaran kerja meliputi penulisan alamat disarankan tidak melebihi dari 3 baris. Sebisa mungkin jabatan tidak ditulis menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan di alamat tidak boleh disingkat. Masing-masing akhir barisan tidak menggunakan titik. Contoh, yang terhormat, manajer Adi Sukses. Jalan Insinyur Soekarno nomor 04 Cawang, Jakarta Selatan. 4. Alinea pemuka. Alinea pemuka ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Biasanya di bagian ini, pelamar harus menyampaikan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 5. Isi surat lamaran pekerjaan umumnya memuat identitas, maksud dan tujuan berupa alasan pelamar melamar. 6. Menyatakan lampiran. Di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya disertakan lampiran tentang surat yang diminta oleh instansi. Setiap rincian bisa ditulis dengan tanda baca titik koma dan diakhiri menggunakan baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk
7. Penutup. Isi penutup surat sebaiknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar kepada instansi yang dituju agar diterima pekerja. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat besar harapan saya agar bisa menjadi bagian dari perusahaan ABC. 8. Salam penutup. Salam penutup ditulis sebagai bentuk rasa sopan dan rasa penghormatan. 9. Tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama terang biasanya diletakkan di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap si pelamar. Contohnya, hormat saya, tanda tangan, Ariana Putri Sabila. Dengan mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, berbagai struktur fungsi hingga jenisnya tentu akan sangat membentuk kita untuk mempersiapkan diri untuk sampai ke dunia pekerjaan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu menggunakan bentuk surat standar. Artinya surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan format yang formal atau resmi dan di dalamnya harus menuliskan secara jelas mengenai maksud dan tujuan seseorang pelamar untuk mendaftar pekerjaan. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang ditulis harus jelas, sistematis, dan tidak bertele-tele. 3. Menggunakan kata-kata sopan. Di dalamnya juga harus mengandung kalimat yang sopan, sederhana, dan ringkas serta tidak boleh bersifat merendahkan diri. 4. Kata pengantar tepat sasaran. Surat lamaran pekerjaan ini harus menggambarkan informasi yang jelas juga padat agar mudah dimengerti. 5. Melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Terakhir, surat lamaran pekerjaan harus memenuhi berbagai unsur, misalnya hal, tempat, dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Yang terakhir itu ada contoh surat lamaran pekerjaan. Contohnya itu Prabu Meli 7 Agustus 2023, lampiran 2 lembar, hal lamaran pekerjaan. Yang terhormat manajer PT Jaya Makmur, Jalan Muara Sungai, Prabu Meli Timur. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya dapat dari media sosial dari akun BUMN di Instagram yang diunggah pada tanggal 5 Agustus 2023, saya bermaksud melamar pekerjaan menjadi staf keuangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, telepon. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan 1. KTP, 2. Ijazah, 3. Transkrip akademik. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan, nama penulis lamaran pekerjaan.